Tema kita adalah growing together. Kenapa kok enggak growing alone? Berapa banyak di antara kita merasa pertumbuhan kehidupanku enggak tergantung dengan orang lain. Dan keselamatan itu memang sendiri-sendiri. Keselamatan itu kalau suaminya pendeta, apakah udah pasti istrinya juga pasti masuk surga? Enggak juga. Kalau memang misalnya anak kita begini, apakah orang tua kita juga begitu? Belum tentu. Keselamatan emang sendiri-sendiri. Tapi untuk bertumbuh, kita enggak bisa alone. Untuk bertumbuh kita nggak bisa sendirian. Saudara, sehabis pandemi cukup banyak orang-orang yang ke gereja. Kok nggak kelihatan? Di rumah, streaming, lihat YouTube. Dipikirnya dengan lihat YouTube, dipikirnya dengan mengikuti streaming, maka dia bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Enggak. Berapa banyak anak Tuhan kepingin kuat, kepingin bertumbuh, kepingin menjadi serupa dan segambar, kepingin mengalami banyak hal di dalam kehidupannya. Karakternya menjadi karakter seperti Kristus, tapi enggak mau ngikutin apa maunya Tuhan. Cari jalannya sendiri, ya, enggak bisa. Karena Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 mengatakan demikian. Dan marilah kita saling, perhatikan ini, saling memperhatikan. Kata saling itu berarti berbicara mengenai lebih dari satu orang. Saling memperhatikan supaya kita mendorong di dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sadar atau enggak sadar, perhatikan bahwa semakin menjelang hari Tuhan, manusia semakin egois. Semakin menjelang hari Tuhan, manusia semakin individualis. Semakin menjelang hari Tuhan, semakin orang enggak mau diutik-utik oleh siapapun. Ini aku, this is me, and this is my privacy. Boundariesnya udah kita buat, dan orang lain tidak boleh menyentuh sekalipun. Banyak orang sekarang yang baperan. Apa dikit baper, apa dikit baper, apa dikit baper. Karena apa? Egois. Dan itu yang membuat orang pada akhirnya apa? Malas untuk apa? Malas untuk ke gereja. Saudara, coba next. Kalau kita tahu berapa banyak orang Kristen, tapi Kristennya itu Kristen online. Ya, streaming. Itu benar apa enggak? Salah besar. Karena firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ini saja sudah salah. Kemarin ini kita streaming pandemi kemarin. Karena apa? Karena sikon memang seperti itu. Tapi setelah semua itu berlalu, mari kita kembali lagi kepada apa yang Tuhan mau. Kita nggak bisa cuma jadi Kristen online. Nggak bisa. Oke, saya ke gereja kok. Oke, saya ke gereja. Saya ke gereja. Gereja aja nggak cukup. Nggak cukup gereja aja. Atau ada yang bilang, saya ikut CG kok. Tapi nggak usah gereja. Bisa juga ada yang ke gereja nggak CG. Ada yang CG tapi nggak ke gereja. Itu juga dua-duanya nggak cukup. Saudara, kalau kita cuma kita ini cuma ke gereja aja. Tapi kita nggak CG. Itu kita ini ibaratnya tubuh yang dingin. Nggak panas. Lama-lama kita bisa jadi beku. Dan lama-lama kita freeze. Lama-lama matilah kerohanian kita. Tapi kalau kita cuma CG aja. Nggak pernah mau ibadah. Nanti kita akan jadi persekutuan yang liar. Karena apa?
kita nggak tahu betul-betul kebenaran firman-Nya itu apa. Visi dan misinya Tuhan yang dinyatakan lewat gereja ini kita nggak tahu. Dan kita akhirnya akan menjadi aliran sesat. Itu sebabnya yang jadi orang Kristen harus apa? Kristen yang ke gereja, but in the same time kita juga menjadi anak Tuhan yang mengikut ada komunitas atau connect group. Nah itu baru bagus. Kalau kita tahu di dalam, saya nggak tulis di sini, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-46. Di situ dikatakan bahwa apa? Tiap-tiap hari mereka pergi ke bait Allah. Bait Allah bicara apa? Gereja masa kini. Tetapi mereka juga tiap-tiap kali mereka melakukan persekutuan di rumah-rumah. Jadi dua-dua ini mesti dilakukan. Dan ini Tuhan sudah tuliskan sejak gereja mula-mula ada. Bukan karena perkembangan zaman loh. Karena perkembangan zaman trennya begini. Oh kayaknya gak cukup nih cuma gereja. Kayaknya mesti gereja plus CG. Kayaknya begini. Oh nanti ada apa lagi. Wah gereja udah gak bener. Berarti kita mesti CG aja. Enggak. Sejak awal gereja mula-mula ada di dalam Kisah Para Rasul. Tuhan sudah ngomong dua hal. Gereja dan komunitas. Yaitu connect group. Nah saudara, satu kali ada seorang ibu. Dia rajin datang ke gereja. Rajin, tapi dia gak ikut CG. Rajin datang ke gereja. Sampai satu kali dia operasi. Pada waktu dia operasi masuk rumah sakit. Dia berharap. Wah karena saya rajin ke gereja pasti nih banyak nih yang ngunjungin saya nih ya. Pasti orang-orang datang nih ngunjungin saya. Minggu pertama gak ada sama sekali. Minggu kedua toh juga tidak ada yang datang. Sampai minggu ketiga juga enggak ada satu orang pun yang besuk. Dan waktu minggu keempat bagian staf gereja mulai telepon. Bu, apa kabar? Saya sudah lihat kok ibu gak ada. Kemana bu? Si ibu ini senangnya luar biasa. Oh haleluya, finally. Akhirnya ada juga yang ingat sama saya. Hah, yes gitu. Oh iya kenapa bu tiba-tiba kok ingat sama saya? Bu Tati ngomong gitu. Iya bu, soalnya saya perasaan ibu tuh kalau duduk selalu di tempat itu. Kok saya kemarin yang duduk di situ orang lain. Waktu saya lihat orang lain baru saya sadar kalau itu bukan ibu. Berarti yang 3 minggu sebelumnya dia gak sadar. Bahwa di kursi itu kursi kosong. Berapa banyak di antara kita awal kita masuk ke gereja ini. Mungkin kita cuma lihat coba di sayap kanan, tengah, sayap kiri, depan, belakang, nyamping dan sebagainya. Cari PW, posisi wenaknya seperti apa. Begitu kita udah ketemu PW, perhatikan. Berapa banyak di antara kita yang kalau duduk selalu nggak mau pindah-pindah. Kalau udah di situ terus sampai Tuhan datang. Betul apa enggak? Nggak mau pindah-pindah. Dan akhirnya orang juga perasaan, aku tahu nih di depan aku nih ada bapak-bapak yang kepalanya rada botak nih. Aku tahu nih tiap kali dia selalu dia. Nanti satu kali tuh gak kelihatan botaknya baru sadar. Mana tuh bapak ya kok gak ada. Biasanya pemandanganku tuh yang rada-rada botak-botak begitu. Gak ada. Bu Tati akhirnya sadar. Ya pun ternyata aku ini gak diingat karena cuma ke gereja. Gereja kita gak ada interaksi apa-apa. Akhirnya ayo bu ikut CG bu, ayo ikut CG. Iya dah ikut CG. Pada waktu dia ikut CG satu kali dia batuk. Begitu dia batuk apa yang terjadi? Telepon kagak berhenti-berhenti itu yang namanya. Dari teman-teman CG-nya.
Bu, gimana Bu? Saya dengar-dengar ibu katanya batuk ya Bu. Bu, jangan lupa ibu punya jahe apa enggak? Itu jahenya panggang sedikit ya Bu. Udah gitu digeprek Bu. Terus dimasukin ke air mendidih ya Bu. Terus ibu minum itu. Jangan lupa Bu, pagi sampai sore ya Bu. Yang satu, Bu jangan lupa Bu. Itu saya pernah batuk Bu. Itu yang namanya apa, kecap sama jeruk nipis. Bagus Bu, pokoknya ibu makan itu ya Bu ya. Jangan ingat jangan makan goreng-goreng. Ibu nih suka goreng-goreng. Jangan makan goreng-goreng ya Bu. Yang satu bilang, Bu saya lagi masak sayur sop ini Bu. Duh seger kali Bu ya kalau ibu makan ini. Ibu ada di rumah enggak? Kalau ada di rumah saya anterin ya. Ramenya tang ting tung tang ting tung tang ting tung tang ting. Setelah apa? Setelah dia masuk CG. Padahal cuma batuk. Tapi sudah sebegitu kepeduliannya. Di sini dia sadar. Waktu dia di gereja, dia cuma bagian dari kursi. Waktu dia di gereja. Tapi pada waktu dia ada di CG, dia adalah orang yang boleh dikatakan sungguh-sungguh memiliki kehidupan. Dulu dia cuma seperti ini, sekarang dia punya keluarga. Dulu gak ada yang memperhatikan, sekarang dia ada yang memperhatikan. Ada perbedaan yang begitu jelas antara kita ikut gereja saja dengan kita ikut gereja dan ikut komsel. Di gereja orang mungkin tahu di mana kita duduk. Tapi di komsel, di CG, orang tahu bagaimana kita hidup. Waktu di gereja kita cuma dengar firman. Tapi waktu di CG kita betul-betul menghidupi firman. Pada waktu kita di gereja, kita konsentrasi fokus cuma kepada isinya. Daripada itu khotbah seperti apa. Tapi di CG, bagaimana kita menerapkan firman itu. Di gereja, semua lihat, semua pasif. Semua cuma jadi penonton. Semua cuma jadi jemaat yang apa? Melebu, mangap, mingkem, mulih. Tadi saudara mangap semua kan karena nyanyi diminta sama WL kan. Jadi nyanyi semua, mangap semua. Tapi sekarang semua mingkem semua karena saya yang mangap. Mari ini mulih, betul apa enggak? Cuma jadi orang Kristen 4M. Mangap, mingkem, melebu, mangap, mingkem, mulih. Enggak melayani. Cuma begitu. Cuma jadi penonton pasif. Tapi pada waktu kita ada di CG, kita enggak jadi yang seperti itu. Kita menjadi jemaat yang aktif. Di situ kan diem, nih bisa ngomong. Di sini saudara waktu mungkin saya ngomong bahwa saudara kita mesti jadi jemaat yang aktif di ini. Bu Esther gak tahu ngomong aja bisa begitu. Iya dia bisa begitu karena dia kerjaannya apaan. Cuma kerjaannya kan cuma firman. Pendeta apalagi yang dikerjain. Dia gak tahu kerjaanku. Dia tahu gak aku ini udah kerja ya sebagai ibu rumah tangga. Aku udah kerja dari pagi sampai sore. Pulang sampai sore. Emangnya nganggur. Asal tahu Bu Esther. Aku ini ngurusin anak-anak. Suamiku mana mau bantuin aku. Nanti kalau sampai di rumah sampai malam masih ngajarin lagi anak-anak. Belum lagi masak, belum lagi mikirin ini, belum lagi mikirin itu. Terus udah besok pagi lagi, udah kerja lagi. Hidupku udah kayak muter aja begitu. Berapa banyak pada waktu firman disampaikan. Saudara bisa protes. Istri-istri tunduk sama suami. Dia bisa ngomong gitu karena Pak Gatot orangnya baik. Coba dia Bu Esther dapat kayak suami saya. Coba gue pengen tahu bisa gak tuh dia tunduk. Dia ngomong aja kayak begitu. Nah, gak bertumbuh. Pulang dapat apa? Gue gak suka sama tuh pendeta. Hidupnya apa? Enggak menjejakkan bumi. Hidupnya coba di awan-awan. Jadi apa firman? Enggak jadi apa-apa. Tapi waktu kita di CG. Di situ kita. Waktu gak bisa gini-gini. Yang satu bisa ngomong gini. Betul. Tapi aku juga ngalamin begitu. Tapi aku terus mulai belajar. Dan ternyata aku sekarang melihat suamiku ada perubahan. Nah ada perbedaan waktu kita ngomong. Di situ kita akan ditanggapi. Jadi saudara yuk
Kita di gereja pada waktu dengar KKR, wah mendidih di hati, mendidih di hati. Wah langsung pokoknya aku mau melayani, pokoknya aku mau sungguh-sungguh dalam, pokoknya abis ini aku mau baca Alkitab baik-baik. Pret, umurnya coba besok lagi ditanyain, masih mau? Belum tentu, cuma di situ aja. Cuma pada waktu KKR, pada waktu altar call mau begitu. Tapi begitu di rumah, enggak. CG. Connect Group yang bisa bikin api itu terus menyala. Api itu terus ada di dalam diri kita. Itu sebabnya keuntungan kita mengikuti Connect Group itu apa sih? Keuntungan kita ada di dalam komunitas itu apa sih? Yuk kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Keuntungannya kita menjadi seperti Yesus. Ingat di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-52 dikatakan bahwa Yesus semakin bertumbuh dan semakin besar dan semakin hikmatnya dan bertambah besarnya. Dan dia disukai oleh Allah dan manusia. Itu perkembangannya Yesus. Disukai Allah dan disukai manusia. Kalau kita ada di dalam komunitas gereja, jangan diilangin, gereja dan komunitas, maka kita akan menjadi pribadi jemaat yang disukai manusia. Dan lihat, tiap-tiap hari Tuhan menambah juga. Berarti apa? Kita juga disukai oleh Tuhan. Saudara mau jadi orang yang disukai orang lain? Atau bodoh, emang gue pikirin gue gak minta makan sama dia, gue gak minta apa-apa sama dia. Dia mau suka, dia mau gak suka, kagak ada urusan. Apa kita mau begitu? Kalau kita mau menjadi serupa dengan dia. Yuk kita sekarang lihat. Di dalam unsur tadi 40 Kisah Para Rasul 2:42. Di situ ada 4 unsur pengajaran. Pengajaran yang pertama. Yang namanya pengajaran itu tidak hanya mendengar dan paham pengetahuan firman. Tetapi menghidupi firman dan tumbuh dalam kedewasaan. Enggak cuma paham. Tahu. Kejadian sampai Wahyu tahu. Tapi enggak menghidupi firman itu. Tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu ibarat benih. Benih. Kalau benih yang kita dapat tuh kita cuma taruh di tangan kita. Kita pegangin aja. Benih ini lama-lama mati. Betul apa enggak? Benih ini mesti masuk di tanah. Tanah itu adalah Connect Group. Masuk di situ, begitu masuk di situ, ini yang bisa bertumbuh. Karena pada waktu di dalam situ, disitulah akan terjadi interaksi saling. Ya, makanya kalau di gereja kita mungkin ngomong mengampuni, kita di sini ngomong nggak bisa, lu nggak tahu pergumulan gua kayak apa. Tapi pada waktu kita di CG, teman-teman, kita tahu punya pengalaman. Oh ternyata ada juga yang lebih parah dari aku. Oh ternyata dia juga kelihatannya oke. Ternyata dia juga sama kayak aku. Tapi kenapa dia masih bisa senyum? Tapi kenapa dia masih bisa begitu? Nah disitulah kita bisa bertumbuh. Pengajaran itu. Sekali lagi saudara sekarang dengar firman. Saudara tidak masuk di CG, habis. Selesai. Karena firman itu mati, gak ditanam di tanah. Ya, saudara. Pulang ikut CG. Di situ kita bisa bertumbuh. Di situ kita growing together. Di situ kita bertumbuh bersama-sama. Yang kedua yaitu apa? Persekutuan. Kata persekutuan di sini itu dalam bahasa aslinya itu koinonia. Artinya apa? Berbagi hidup bersama. Berbagi hidup bersama di dalam apa? Berbagi hidup bersama bisa macam-macam konotasinya. Tetapi di dalam apa? Di dalam kasih, di dalam kebenaran, di dalam iman. Punya tujuan yang sama di dalam Kristus. Ini persekutuan. Persekutuan tanpa Kristus itu cuma jadi apa? Pertemuan sosial. Tapi pertemuan dengan Kristus itu menjadi persekutuan yang bisa membawa kita semakin hari semakin terbangun ke arah Kristus. Semakin hari kita menjadi serupa dengan dia. Komsel memang bukan, CG memang bukan tempat orang yang sempurna.
Mana ada yang sempurna? Tapi CG itu adalah tempat orang-orang yang tidak sempurna. Orang-orang yang kurang sempurna saling mendukung satu dengan yang lain untuk semakin hari semakin disempurnakan oleh Tuhan. Saudara, persekutuan di dalam Tuhan, firman Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada. Itu firman Tuhan. Jadi pada waktu kita kumpul dengan CG, di situ Tuhan hadir. Dan waktu di situ Tuhan hadir, kita tahu ada banyak hal yang bisa terjadi. Banyak hal yang bisa terjadi. Yaitu apa? Pembentukan. Roh Allah bekerja, mujizat bekerja dengan luar biasa. Waktu kita di dalam kita bukan saling cuma sekedar kenal. Tapi betul-betul kita ini memperhatikan. Amsal 27 ayat 17 mengatakan apa? Besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Kita mungkin waktu masuk CG, aduh kenapa aku mesti masuk CG begini? Aku tahu tuh yang satu orangnya, dia itu tukang telat, jam karet. Gara-gara dia akhirnya apa? Molor. Akhirnya pulangnya malam. Padahal aku nih masih harus ngurus ini, ngurus itu, ngurus ini. Dia pokoknya si tukang telat tuh orang. Ada yang satu kalau udah ngomong, wis gak iso di stop, mendominasi. No satu lagi kalau ngomong baper. Sebentar ngomong dikit langsung kita lihat udah left daripada grup. Keluar. Bentar keluar, bentar masuk meneh, keluar meneh, masuk meneh, keluar meneh. Wis macam-macam sembarang orang yang seperti itu. Saudara, pada waktu kita menemukan orang yang seperti itu, disitulah kita dibentuk. Besi menajamkan besi. Waktu kita ketemu sama orang yang jan wis tala, Gusti paring kono kuat, kelakuannya naujubillah min dzalik. Aduh, orang kayak begitu kok masih hidup. Di situ kita sedang apa? Dibentuk kesabaran kita. Sabar apa ora? Punya kasih apa enggak? Ini lagi pembentukan. Jadi saudara, kalau ada orang yang jengkel no awake dhewe gitu ya. Kalau ada orang yang ojo lari. Ini besi menajamkan besi. Supaya karakter Kristus terbangun. Kristus sabar. Bayang Tuhan bilang apa? Yesus bilang apa? Setiap hari kita mesti doa Bapa kami. Dan di dalam doa Bapa kami itu apa? Ampunilah kami akan kesalahan kami. Tiap hari kita punya salah. Waktu kita datang, Tuhan ampuni kesalahan. Apa Yesus, Tuhan akan ngomong gini. Masa Allah tiap hari datang minta maaf lagi, minta maaf lagi. Bosen aku ngedengerin kamu. Bendino minta maaf. Kapan Tuhan sabar? Kita 3 kali, awas lebih dari 3 kali ya. Gak ono wis tak coret awakmu, tak delete awakmu ya. Kita mau gitu, apa kita mau sabar ya. Jadi saudara, yang namanya tajam itu bukan karena cuman kita tahu. Tapi karena apa? Kita menyediakan diri kita dibentuk di dalam CG. Kuat itu bukan karena kita sendiri, kuat karena kita bersama-sama. Di sini amin. Kita mesti mengampuni, amin. Ya mengampuni karena kita gak pernah hubungan dengan orang sehingga gak ada yang pernah salah sama kita. Sehingga kita mengampuni oke-oke aja. Tapi coba Danio awake dhewe ketemu mbek wong sing iso mengampuni, di situ kita dibentuk. Ya. Ibrani 10 ayat 24 bilang itu, marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Yang namanya saling itu ya, itu bahasa aslinya adalah katanoeo. Maksudnya adalah apa? Katanoeo itu berarti betul-betul mengamati dengan sungguh. Bukan cuma sekedar tahu, dia kalau ketemu, gimana kabarnya? Bukan cuma begitu, bukan apa kabar kamu? Enggak, karena kita mengamati sungguh. Aku lihat, kok kamu kelihatannya suntuk ya? Ada apa? Kamu lagi ada masalah, kamu lagi ada persoalan apa? Tak lihat mukamu gak seperti biasa. Ini yang namanya apa? Memperhatikan dengan sungguh. Supaya kita mendorong di dalam kasih dan di dalam pekerjaan yang baik. Amin. Terus kemudian apa? Memecahkan roti. Tadi ada ya di
ayat yang 42. Memecahkan roti, kita juga tadi memecahkan roti. Memecahkan roti itu bicara apa? Kristus jadi pusat kebersamaan kita. Dan kehidupan yang membagi. Ya, saudara, pada waktu kita tadi ngambil roti dan anggur, bicara soal Kristus mati di kayu salib. Itu yang menyatukan kita dengan Bapa kita. Dan itu juga yang menyatukan kita. Kita disebut anak-anak Allah. Kita semua saling bersaudara satu dengan yang lain. Bapa kita satu, yaitu Dia yang sekarang ada di surga. Kita dipersatukan karena pengorbanan Kristus. Bicara memecahkan roti itu juga bicara soal apa? Hidup yang berbagi. Yesus telah memberikan hidupnya dan kita juga mesti memberikan hidup kita. Pengkhotbah 4 ayat 12 ngomong apa? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak akan mudah diputuskan. Jadi saudara, pada waktu kita kumpul di dalam CG, di situ apa? Di situ kita ada kehidupan yang berbagi. Di situ kita ada kesatuan satu dengan yang lain. Ingat kita satu tubuh Kristus. Ada makanan boleh? Boleh. Ada bercanda ketawa? Boleh. Tapi tetap ingat yang terpenting adalah Kristus yang telah menyatukan kita. Pembicaraan kita pembicaraan yang tidak boleh sama sekali melupakan Kristus. Harus ada Kristus di tengah-tengah kita. Dan roti itu bukan cuma simbol makanan. Tetapi roti itu adalah simbol kehidupan yang dibagikan. Amin. Amin. Itulah fungsi. Di situ kita growing together. Ingat ayat yang 42 ini. Dan yang terakhir adalah berdoa. Doa pribadi itu membentuk apa? Itu membentuk karakter kita dan membangun hubungan kita baik dengan yang di atas. Tetapi yang namanya doa bersama itu membentuk kesatuan kita dan memperkuat hubungan horizontal. Pada waktu kita doa bersama di dalam CG itu di situ yang kita doakan apa? Apakah kita? Enggak. Yang kita doakan adalah apa? Gereja punya visi ini, yuk disatukan di situ. Ada penyatuan visi, ada penyatuan hati, yuk kita sama-sama kita menyerahkan hati kita untuk konsentrasi kepada keperluan yang ini. Ada penyatuan hati, ada penyatuan iman di situ. Karena setiap kali kita berdoa, kita selalu mengatakan, Tuhan aku percaya Engkau adalah Allah yang memberi, Engkau Allah yang membuka tingkap-tingkap langit. Enggak, ada penyatuan iman. Jadi doa itu adalah apa? Tempat di mana Tuhan menyatukan setiap semua orang menjadi satu kesatuan yang kuat. Jadi kita lihat gereja mula-mula itu bisa bertumbuh bukan karena fasilitasnya oke. Gereja mula-mula itu bertumbuh karena apa? Karena mereka selain mereka beribadah, mereka juga hidup bersama sebagai murid Kristus. Mereka hidup bersama bukan sebagai sesama goes. Mereka hidup bersama bukan sesama pencinta kuliner. Mereka hidup bersama sebagai murid Kristus. Tuhan tidak panggil kita jadi pengunjung gereja. No, tapi Tuhan panggil kita untuk menjadi murid yang hidup di dalam komunitas. Saudara mau bertumbuh? Kalau saudara mau bertumbuh, gak cukup cuma ke gereja. Kalau saudara mau bertumbuh, yuk bersama-sama kita. Moving as one. Kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita mau bergerak untuk apa? Kita ada di dalam setiap CG-CG yang ada. Dan pastikan bahwa CG-CG yang ada adalah CG-CG yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Amin. Ada pengajaran, ada persekutuan di situ, ada memecahkan roti, ada doa dan semua tadi sudah dibahas. Itu isinya apa? Pada waktu kita melakukan CG seperti itu, niscaya setiap kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus dan kita disukai manusia dan kita
disukai oleh Tuhan.